Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ayu Breliana, mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi dengan NIM 2409000064. Saya dari kelas B. Dengan adanya saya di sini, saya ingin memenuhi tugas remedial dari mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Riko Surya Pradana. Saya mengambil artikel dari Farel Febri Ananda beserta tim yang diterbitkan di Konsensus. Artikel ini berjudul Urgensi Integritas Nasional sebagai bentuk parameter persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Artikel ini menggarisbawahi keberagaman Indonesia sebagai potensi sekaligus tantangan karena keberagaman dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Latar belakang historis ini, ancaman disintegritas, tantangan pembangunan, dan pengaruh globalisasi menjadi alasan perlunya integritas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi integritas nasional sebagai elemen penting dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa menghadapi tantangan disintegritas yang dapat mengancam kebutuhan negara. Artikel ini menyoroti bagaimana integrasi nasional dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode literatur review, yaitu pengumpulan data pustaka dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan catatan akademik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji ulang konsep dan teori integrasi nasional yang relevan dengan konteks Indonesia. Kekuatan metodologi ini terletak pada kemampuan penulis untuk mengumpulkan pandangan dari berbagai ahli. Namun metode ini memiliki keterbatasan dalam penyediaan bukti empiris langsung, sehingga artikel lebih bersifat konseptual. Lalu, artikel ini membahas beberapa poin utama mengenai integrasi nasional, yaitu pentingnya integrasi nasional. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman Indonesia seringkali menjadi konflik. Integrasi nasional diperlukan untuk mengelola keberagaman ini dan menjaga keharmonisan sosial. Yang kedua, membangun identitas nasional. Identitas nasional memperkuat kebanggaan sebagai bangsa. Nilai-nilai bersama, simbol-simbol nasional, dan sejarah kolektif menjadi kunci untuk menciptakan rasa memiliki. Yang ketiga, mencegah konflik internal. Ketimpangan sosial dan ketidakadilan merupakan akar dari konflik internal. Melalui integrasi, potensi konflik ini dapat diminimalisasi. Lalu yang keempat, menjaga stabilitas dan keamanan. Stabilitas diperlukan untuk pembangunan. Tanpa stabilitas, ancaman separatisme dan radikalisme dapat merusak fondasi negara. Lalu yang kelima, memacu pembangunan nasional. Dengan persatuan yang kokoh, pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan dapat berkembang dalam kondisi yang stabil. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi. Yang pertama, sejarah bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia seperti era Majapahit dan kolonialisme memberikan pelajaran penting tentang pentingnya integrasi. Yang kedua, keberagaman. Jika dikelola dengan baik, keberagaman budaya, suku, dan agama dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan yang visioner dan adil mampu menginspirasi masyarakat untuk bersatu. Yang keempat, yaitu ekonomi. Kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan solidaritas dan rasa kebersamaan. Yang kelima, budaya. Nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan gotong royong menjadi fondasi integrasi yang kuat. Lalu, strategi memperkuat integrasi nasional. Yang pertama yaitu memperkuat rasa nasionalisme, yang kedua meningkatkan toleransi, yang ketiga penegakan hukum yang adil, yang keempat akses pendidikan dan pekerjaan, yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Landasan teoretis dalam artikel ini yaitu yang pertama, Myron Weiner, pemerintah yang sah dan kuat merupakan prasyarat penting untuk mencapai integrasi nasional. Yang kedua ada Sunyoto Usman, integrasi dapat tercapai jika masyarakat memiliki nilai-nilai bersama, afiliasi silang antar kelompok sosial, dan saling ketergantungan ekonomi. Yang ketiga yaitu Howard Richins, 5 faktor yang memengaruhi integrasi adalah ancaman dari luar, gaya kepemimpinan politik, kekuatan institusi politik, ideologi nasional, dan kesempatan ekonomi. Lalu ada kelebihan artikel. Artikel ini memiliki kelebihan yaitu relevansi dengan situasi bangsa. Artikel ini sangat relevan mengingat Indonesia terus menghadapi tantangan disintegrasi seperti konflik SARA, radikalisme, dan globalisasi. Pendekatan multi aspek. Pembahasan mencakup aspek historis, sosial, politik, dan ekonomi yang memberikan gambaran holistik tentang integrasi nasional. Yang ketiga ada rekomendasi strategis. Artikel ini memberikan saran praktis seperti penguatan pendidikan dan toleransi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan masyarakat. Lalu kekurangan artikel. Artikel ini memiliki kekurangan yaitu minim data empiris. Artikel tidak menyajikan studi kasus atau data statistik untuk mendukung argumen sehingga kesimpulan bersifat normatif. Lalu yang kedua terbatas pada konsep teoretis. Tidak ada eksplorasi mendalam terkait bagaimana faktor-faktor seperti teknologi atau media sosial mempengaruhi integrasi nasional di era modern. Kesimpulan artikel ini yaitu menegaskan bahwa integrasi nasional merupakan fondasi penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Upaya memperkuat integrasi nasional harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, masyarakat sipil dan individu. Pendidikan, toleransi, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan integrasi. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi penting terhadap diskusi tentang integrasi nasional, namun penguatan argumen dengan data empiris dan studi kasus kontemporer akan membuat artikel ini lebih kuat dan aplikatif. Sekian review jurnal yang dapat saya berikan. Semoga bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya ada kalimat atau perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.